Renungan Umat dengan judul Saling Membasuh. Berdasar dari bacaan Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15 yang demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut tradisi masyarakat Yahudi, seorang pelayan memiliki kewajiban tidak hanya menyelesaikan pekerjaan rumah, melainkan juga wajib membasuh kaki tuannya. Hari ini kita masuk dalam penghayatan Kamis Putih. Dalam ibadah Kamis Putih di beberapa gereja melakukan tradisi membasuh kaki. Sebelum hari raya Paskah mulai, Tuhan Yesus mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Pada waktu itu, Ia dengan murid-muridnya makan bersama. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan istilah perjamuan terakhir. Kemudian Tuhan Yesus melakukan tindakan yang sama seperti dilakukan oleh seorang pelayan. Ia melepaskan jubahnya, mengikatkan sehelai kain lenan pada pinggangnya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Setelah selesai membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan penjelasan terkait maksud tindakannya itu, yaitu supaya para murid juga saling membasuh, meneladan apa yang sudah dilakukannya. Sebenarnya tindakan Tuhan Yesus syarat akan simbol dan makna. Tuhan Yesus melakukan tindakan pembasuhan kaki, bukan hanya meneladankan tentang kerendahan hati dan sikap melayani. Jika melihat istilah kata membasuh, itu berarti mencuci atau membersihkan. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, tidak hanya secara fisik supaya kaki para murid bersih dari kotoran, melainkan lebih kepada simbol yang dimaknai bahwa tindakan Tuhan Yesus membasuh hidup manusia dari dosa. Hal tersebut mengingatkan tentang karya agung Kristus, bagaimana Ia rela merendahkan dirinya, mati di kayu salib untuk membasuh dan membersihkan manusia dari dosa. Dari tindakan pembasuhan itu, kasih dan pengampunannya dinyatakan. Dan itu merupakan cara Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa. Maka perkataan Tuhan Yesus ketika Ia sudah membasuh kaki para murid merupakan teladan supaya para murid juga saling membasuh. Dengan penghayatan bahwa ketika Kristus membersihkan hidup kita dari dosa dan mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita, maka kita juga diingatkan supaya kita juga mau saling membasuh, saling mengampuni. Itulah ajakan Tuhan Yesus kepada para murid yang telah Ia basuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, mungkin kita pernah melukai ataupun dilukai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita mengingat kembali bagaimana tindakan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membasuh dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bahwa kita sudah disucikan oleh pengorbanan Kristus. Mari kita hidup saling membasuh, dengan saling mengampuni, dengan rendah hati melepaskan atribut kemuliaan kita, gengsi yang ada dalam diri kita, melepaskan keangkuhan dan keegoisan kita, dan mari meneladan Kristus. Bersediakah kita untuk saling membasuh? Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat, kekuatan dan penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami hingga hari ini. Engkau memberikan teladan agung kepada kami, dan kami diingatkan untuk menghayati bahwa Engkau telah membasuh hidup kami dari dosa dan pelanggaran kami. Melalui kasih-Mu yang rela merendahkan diri, mengalami kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Karya-Mu yang agung itu yang menyucikan hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat saling membasuh, supaya kami dapat saling mengampuni. Dengan rendah hati kami melepaskan setiap keangkuhan dan keegoisan kami, supaya kami juga dapat saling melayani melalui tindakan kebajikan yang boleh kami bagikan kepada sesama kami. Kami mengakui keterbatasan kami, dan kami memohon penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi keberadaan jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Ya Tuhan, mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, yang dirawat di rumah sakit, ataupun dalam proses pemulihan, Tuhan berkati kondisi mereka. Tuhan kuatkan. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup apapun itu, kiranya Tuhan membuka jalan, menolong saudara-saudara kami. Kami menyerahkan hidup dan doa kami ini dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.